Bom bunuh diri menyasar Mapolres Poso, Sulawesi Tengah, Senin pagi. Kawasan ini seolah tidak pernah berhenti bergejolak. Setelah konflik horizontal mereda, Poso kini jadi ajang pertempuran antara jaringan teroris dengan polisi. Siapa yang kini bermain di Poso dan mengapa Poso yang dipilih? Poso terus membara. Hari masih pagi. Seorang pria dengan mengendarai sepeda motor menerobos pos jaga Mapolres Poso, Sulawesi Tengah tanpa menghiraukan teguran petugas. 5 detik berselang terdengar suara ledakan bom yang mengakibatkan pengendara dan sepeda motornya hancur. Bom meledak sekitar pukul 8 pagi. Tidak lama setelah sekitar 300 anggota polisi tengah melakukan apel pagi. Beruntung bom yang dicampur dengan paku meledak di depan masjid yang saat itu tidak banyak orang. Hanya ada Hafid yang saat itu tengah memperbaiki masjid. Beruntung ia terlindung tiang penyangga masjid dan sedikit terluka di bagian lengan. Tiba-tiba Bapak dengar suara. Tiba-tiba itu suara. Jaraknya Bapak dari itu Pak berapa meter kira-kira? Ya sekitar 5 meter. 5 meter saja Pak ya? Ya Tuhan masih lindungi saya. Bom sepertinya tidak memiliki daya ledak terlalu tinggi, sehingga tubuh pelaku masih utuh di beberapa bagian. Hal ini memudahkan polisi mengidentifikasi wajah pelaku. Intel kepolisian sebenarnya sudah mengetahui akan ada serangan beberapa hari sebelumnya. Namun informasi itu rupanya tidak cukup untuk membuat polisi bertindak mencegah terjadinya bom bunuh diri. Informasi intelijen kita dapat bahwa memang dari kelompok mereka akan mengadakan penyerangan ke markas kepolisian yang ada di sekitaran wilayah Sulawesi Tengah. Poso, sebuah wilayah yang terus bergolak. Di awal tahun 2000, konflik horizontal memakan ribuan nyawa dan baru mereda setelah perjanjian Malino ditandatangani. Belakangan, Poso kembali bergejolak dengan masuknya jaringan teroris. Kelompok mana yang kini bermain di Poso dan mengapa Poso yang dipilih? Suasana desa Kayamaya, Poso Kota 3 November 2012 lalu mencekam. Tim Densus 88 menggerebek tempat persembunyian kawanan teroris di sebuah rumah. Setelah sempat melawan, 1 orang terduga teroris ditangkap dan 1 lainnya, Abdul Halid Tumbigo, tewas tertembak. Poso kini seolah menjadi wilayah pertempuran baru antara aparat dengan jaringan teroris. Setiap aksi kepolisian dibalas dengan serangan terhadap anggota kepolisian. Polisi menuding aksi-aksi kekerasan di Poso selama ini didalangi oleh kelompok Santoso alias Abu Wardah. Santoso adalah anggota dari jaringan Jamaah Ansarut Tauhid, pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Santoso juga disebut sebagai Komandan Mujahidin Indonesia Timur. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyad Mbai, kelompok inilah yang juga melakukan serangkaian aksi teror dan aksi kriminalitas di Sulawesi akhir-akhir ini. Kelompok orang atau jaringan yang jelas-jelas ingin membentuk satu negara yang lain dengan cara kekerasan apapun caranya. Ini masalah politik di atas ini. Nah sekarang harus ada komitmen dari semua dari bangsa kita ini keseluruhan. Nah, apakah kelompok seperti itu kita akan biarkan atau tidak? Poso telah lama dijadikan sebagai lokasi pelatihan militer jaringan ini, terutama setelah pusat pelatihan di Aceh dihancurkan kepolisian. Poso dipilih karena kesamaan geografisnya dengan Aceh yang memiliki banyak pegunungan dan kawasan hutan. Poso
juga dekat dengan wilayah Filipina Selatan dan mempunyai sejarah konflik yang panjang. Kondisi inilah yang membuat kelompok teroris di Poso tidak mudah dilumpuhkan. Perang anti gerilya yang harus dilakukan oleh polisi. Anti perang gerilya itu satu-satunya cara yang paling tepat untuk mengatasi terjadinya perang gerilya yang dibuat oleh kelompok Santoso. Konsep anti-gerilya pernah berhasil diterapkan pasukan TNI untuk menangkap tokoh DITI Kartosuwiryo di kawasan pegunungan di Jawa Barat. Saat itu rakyat dilibatkan dalam operasi pagar betis untuk mempersempit ruang gerak mereka. Demikian barometer pekan ini, sampai jumpa.